Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mari Emanuel Sinabariba dengan NIM C1D1230422, Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan 10 kasus Undang-Undang ITE dari dalam dan luar negeri. Sebelum ke penjelasannya, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bambang Purnomo selaku dosen mata kuliah Cyber Security Management. Langsung saja pada kasus pertama, yaitu kasus baik Nuril Maknum pada tahun 2018, di mana kronologinya baik Nuril adalah seorang guru honorer dari SMA 7 Mataram NTB dan ia mengalami pelecehan verbal melalui telepon oleh kepala sekolahnya yang bernama Muslim. Percakapan itu sering berisi kata-kata tidak senonoh dan cenderung melecehkan. Untuk melindungi diri dan memiliki bukti, Nuril merekam salah satu percakapan tersebut, namun rekaman itu kemudian tersebar oleh pihak lain tanpa sepengetahuannya. Kasus yang pertama ini terjerat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Dan putusan dari kasus ini yaitu awalnya divonis bersalah, namun akhirnya mendapat amnesti dari Presiden. Kasus nomor 2 yaitu kasus Jerix SID pada tahun 2020, yang dimana kronologinya adalah musisi Jerix menyebut Ikatan Dokter Indonesia atau ID sebagai kacung WHO di Instagram terkait prosedur COVID-19 dan terjerat pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE atau penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian. Dan dia dihukum 1 tahun 2 bulan penjara. Kasus yang ketiga yaitu kasus Prita Mulyasari pada tahun 2009, yang dimana kronologinya yaitu seorang Prita Mulyasari menuliskan keluhan tentang buruknya pelayanan rumah sakit Opni Internasional di Tangerang melalui email kepada teman-temannya. Email itu menyebar luas dan viral. Rumah sakit merasa nama baiknya tercemar dan melaporkan Prita dengan pasal pencemaran nama baik melalui media elektronik. Kasus ini terjerat pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE atau pencemaran nama baik. Pada kasus ini, Prita Mulyasari dipidana, namun akhirnya dibebaskan dan kasus ini mendorong revisi Undang-Undang ITE. Kasus yang keempat yaitu kasus Dwi Estiningsih pada tahun 2017. Kasus ini, Dwi Estiningsih menulis komentar rasis di Facebook mengenai umat agama tertentu. Dia dikenai pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan kena hukuman diproses oleh kepolisian tetapi kasus ini dihentikan. Kasus selanjutnya yaitu kasus yang kelima, kasus Muhammad Arsyad pada tahun 2014. Kasus ini berkronologi seorang pria yang bernama Muhammad Arsyad membuat dan menyebarkan meme yang mengedit foto Presiden Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri yang secara tidak pantas mengarah ke pornografi. Meme tersebut viral di media sosial dan ia kemudian dilaporkan oleh pendukung Jokowi karena dianggap telah melecehkan simbol negara dan melanggar etika publik. Kasus ini terkena pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Dan putusan dari kasus ini yaitu seorang Muhammad Arsyad ditangkap dan diproses hukum. Kasus yang keenam yaitu kasus Ahmad Dhani pada tahun 2019, di mana kronologinya musisi Ahmad Dhani aktif di media sosial menyuarakan pandangannya tentang politiknya. Dalam sebuah video yang diposting di Twitter, ia menyebut peserta aksi tandingan sebagai idiot. Video ini dianggap menghina kelompok masyarakat. Akibatnya, Dhani dilaporkan atas tuduhan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Kasus ini terkena pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dan putusannya yaitu Ahmad Dhani dipenjara 1 tahun 6 bulan.
Kasus ketujuh yaitu kasus ITE Luhut Panjaitan versus Haris Azhar dan Fathia pada tahun 2021. Yang dimana kronologinya adalah aktivis HAM Haris Azhar dan koordinator Kontras Fathia Maulidiati mendiskusikan hasil riset koalisi masyarakat sipil dalam video YouTube. Mereka menyebut dugaan keterlibatan Menteri Luhut Binsar Panjaitan dalam bisnis tambang emas di Papua. Luhut kemudian menggugat Haris dan Fathia dengan tuduhan pencemaran nama baik. Pada kasus ini terjerat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dan kasus ini masih dalam proses hukum. Kasus yang ke-8 yaitu kasus Saiful Mahdi pada tahun 2021, di mana Saiful Mahdi, dosen Universitas Syia Kuala atau Unsia, menulis komentar kritis di grup WhatsApp mengenai dugaan ketidakadilan dalam rekrutmen CPNS di kampusnya. Unggahan itu menyebar dan dianggap mencemarkan nama baik institusi. Ia dilaporkan oleh pihak universitas dan dikenai pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Dan putusan dari kasus ini yaitu dipenjara tetapi kemudian mendapat amnesti dari presiden. Selanjutnya kasus ke-9 dan kasus ke-10 berupa kasus yang berasal dari luar negeri. Yang ke-9 kasus Amos Y yang berasal dari Singapura pada tahun 2015. Yang dimana kronologi kasus ini, seorang Amos Y, remaja asal Singapura, mengunggah video blog di YouTube yang menghina mendiang Perdana Menteri Lee Kuan Yew dan agama Kristen. Ia menyebut Lee sebagai diktator dan membandingkannya dengan tokoh-tokoh otoriter. Dia terkena pasal Protection from Harassment Act dan Sedition Act. Dan pada kasus ini Amos Y dipenjara dan kemudian kabur ke AS dan saat ini dia dipenjara karena kasus yang lain. Kasus yang terakhir yaitu kasus ke-10, kasus Kula atau Mark Mitchell yang berasal dari Skotlandia pada tahun 2016. Kasus yang terakhir ini berkronologi seorang Kula membuat video YouTube sebagai lelucon dengan melatih anjing peliharaannya atau seekor pug untuk memberikan salam Nazi dan bereaksi terhadap kalimat "Gas the Jews" yang kemudian menuai kontroversi karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian dan konten ofensif. Dia terkena pasal UK Communication Act 2003 dan putusan pada kasus ini dia kena denda 800 euro dolar dan dia tidak dipenjara. Baik, sekian penjelasan 10 kasus Undang-Undang ITE dalam negeri dan luar negeri. Baik, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.